Halo teman-teman, kenalin namaku Okta. Aku mau jelasin nih beberapa hal terbaru dari pandemi ini. Teman-teman tahu tidak, COVID-19 merupakan penyakit menular loh, yang mana sebagian besar orang yang tertular mengalami gejala ringan hingga mematikan. Adapun total konfirmasi korban meninggal melebihi 700.000 orang dan 23 juta warga di seluruh dunia terkonfirmasi COVID, dengan 14 juta orang dinyatakan sembuh dari virus mematikan ini. COVID-19 muncul pertama kali pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, dan menyebar ke negara lain Januari 2020. Di Indonesia mengumumkan adanya kasus ini pada Maret 2020. Infeksi COVID-19 dapat menyebar dengan beberapa cara loh teman-teman. Percikan air liur pengidap batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang orang pengidap COVID-19, dan yang terakhir, tinjak atau feses. Sejak awal kemunculannya, virus ini terus berevaluasi, dapat dibuktikan dengan gejala-gejala yang ditimbulkannya. Gejala tersebut berjumlah 11, dengan 3 diantaranya adalah gejala baru, seperti yang dilansir di Mandiri InHealth, di mana biasanya gejala ini muncul dalam 2-14 hari setelah penderita terekspos virus. Ada demam atau menggigil, batuk, nafas pendek atau kesulitan bernafas, kelelahan, pegal-pegal atau nyeri otot, sakit kepala, disfungsi indera pengecap dan penciuman, sakit tenggorokan, hidung mampet dan berair, mual atau muntah, dan yang terakhir, diare. Siapapun dapat terinfeksi virus ini, akan tetapi ada beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan agar tidak terjangkit COVID-19. Berikut adalah beberapa caranya. Rutin dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik hingga bersih. Ketika tangan kotor serta belum dicuci, sebisa mungkin untuk tidak menyentuh wajah, hidung, dan mulut. Hindari kontak langsung dan tetap beri jarak dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit. Selalu jauhi hewan maupun unggas liar dan juga hindari menyentuh. Kemudian, gunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk, dan jika sudah, buang tisu tersebut. Jangan keluar rumah saat dalam keadaan sakit ya. Oh ya, jangan lupa juga untuk konsumsi vitamin C dan suplemen lainnya sebagai peningkat imunitas tubuh. Jangan lupa untuk tetap menggunakan masker apabila ingin keluar rumah, membeli peralatan atau barang-barang yang diperlukan. Banyak hal yang harus diperhatikan, karena biasanya terdapat kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika menggunakan masker. Kesalahan pertama, yaitu ketika masker hanya menutupi mulut kita. Masker seharusnya menutupi lebih dari sekedar mulut. Posisikan masker dari pangkal hidung sampai dagu. Kesalahan kedua, yaitu masker terlalu longgar. Sebelum menggunakan, pastikan masker menempel dengan pas dan nyaman di wajah kita, terutama saat digunakan untuk bernafas. Kesalahan ketiga yaitu ketika kita memegang masker saat masker digunakan, alangkah lebih baiknya kita membersihkan tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan masker, dan jangan posisikan masker di bawah dagu atau leher pada saat tidak menggunakannya. Ketika beraktivitas yang diharuskan melepas masker, lebih baik masker dilepas saja daripada diletakkan di bawah dagu atau leher. Kesalahan keempat,
yaitu ketika akan melepas masker, usahakan sebaik mungkin untuk tidak memegang masker bagian luar dan lebih baik melepasnya dengan memegang bagian pengikat tali yang menyangkut di daun telinga. Jika sudah melepasnya, segera cuci tangan sebelum memegang area wajah ya. Kesalahan terakhir yaitu ketika kita tidak bisa membersihkan masker dengan benar untuk digunakan kembali. Masker kain, kita harus memastikan apakah masker kita terkontaminasi atau tidak. Kemudian, masker tersebut harus sering dibersihkan ya teman-teman. Selain masker, terdapat juga loh pelindung wajah dari plastik yang lebih dikenal dengan nama face shield. Pelindung ini banyak digunakan untuk melindungi masyarakat ketika di luar rumah. Namun, apakah pelindung plastik ini memang benar-benar bisa melindungi muka dari infeksi udara dengan baik? Berikut seputar informasi yang dilansir oleh laman BBC Future. Mohon disimak ya teman-teman. Setiap kita mengucapkan beberapa kata, ternyata secara tidak langsung kita juga menyemprotkan ribuan tetesan aerosol loh. Kemudian, apabila seseorang yang terinfeksi virus, maka dia akan menyemprotkan ribuan ke dasar aerosol yang sudah terinfeksi virus. Serem ya teman-teman, apalagi jika dibayangkan ketika orang yang terinfeksi virus menggunakan pelindung plastik, namun tidak menggunakan masker di dalamnya. Secara tidak langsung, ia akan menyemprotkan ribuan tetesan aerosol ke udara karena pelindung plastik tersebut tidak akan pernah bisa menutupi dengan sempurna pada bagian muka. Maka dari itu, sebaiknya kita tetap menggunakan masker ya teman-teman, walaupun sudah menggunakan face shield. Selain mengurangi penyebaran virus bagi orang yang sudah terinfeksi, hal ini juga bisa melindungi kita semua dari virus tersebut loh. Pesan saya untuk teman-teman, tetap jaga kesehatan diri kita dan juga ciptakan lingkungan yang sehat serta tetap berada di rumah aja. Cukup sekian dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Dadah semuanya.